Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Rumah Coding untuk membahas tentang fitur yang terbaru ya. Saya excited banget untuk menjelaskan fitur terbaru dari Construct 3 ini, di mana dia bisa bikin game 3D. Nah, ini nih contohnya tampilannya ya. Kalau kita mainkan gamenya, saya bisa jalan-jalan sini, jalan-jalan sana, sana. Terus ternyata bisa nembak. Woi. Nah, bisa nembak juga, tembak situ sana. Nah, musuhnya itu. Nah, apa itu yang kita apa? Nah, di sini nanti kita akan bahas tentang FPS game template bawaan dari Construct 3. Kita jelaskan seluk-beluknya di dalam game itu seperti apa. Ya, kita masuk ke sini. Nah, kalau kita coba saya tutup dulu ya. Itu project mana project? Nah, kalau kita masuk di template, constructive template, lalu pilih yang FPS, maka kita akan disuguhi dengan setting game yang seperti ini. Setting gamenya seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya tentang fitur 3D, maka editornya tetap 2 dimensi. Kita nggak bisa berkeliling berorientasi tampilan seperti di editor 3D kayak di Unity 3D atau di Blender atau yang lain, nggak bisa. Editornya tetap 2 dimensi. Kemudian objek yang penting di sana untuk game FPS itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah 3D shape, ya. Kemudian yang kedua adalah kamera. Ini. Nah, 3D kamera. Selebihnya seperti yang di game 2 dimensi, nggak ada bedanya. Nah, yang menarik adalah kalau untuk 3D shape gampang ya. 3D shape ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya bagaimana cara bikinnya. Begitu pula untuk musuhnya si Piggy Billboard ini. Yang si Piggy itu ternyata dia dibuat dari 3D shape juga. Tapi dia hanya back face sama right face saja yang nyala. Yang di render hanya back face sama right face. Jadi dia hanya dua sisi yang keluar. Kemudian berikutnya ya, kalau si balok-balok ini arena yang kotak-kotak ini itu semuanya adalah 3D shape, jenisnya adalah box, Z height-nya 14. Kemudian dia punya ini behavior solid supaya nggak bisa ditembus sama pemain dan musuh. Ini Piggy juga nggak bisa tembus. Kemudian yang Piggy, kalau Piggy itu dia nggak punya solid, tapi dia menggunakan bullet. Bullet untuk apa? Untuk mengatur supaya si Piggy bisa jalan sendiri ya. Ini di sini ada speednya 100 tuh. Ini ya, kita atur supaya bisa jalan. Nah, dia nggak punya akselerasi, jadi speednya itu stabil terus 100, gravitasinya 0, artinya dia kalau ya dia nempel sama lantainya. Bounce off apa nih? Wah, jadi kalau dia terbentur sama solid object kayak si kotak box ini, maka dia akan mantul sendiri. Gerakannya akan mantul. Lalu enable supaya aktif di awal ya. Flash itu adalah behavior juga. Flash itu berkedip. Behavior berkedip ya. Tapi dikontrol kapan flashnya muncul, kapan dia tidak munculkan. Jadi settingnya cuma gini aja. Kalau kita edit di dalamnya itu sama dengan bikin default 3D shape. Lalu yang kita edit gambarnya adalah untuk back sama right-nya kita ubah. Nah, back dan right-nya kita ganti dengan gambar si Piggy. Terus lalu lantainya ya. Kalau lantai biasa dia hanya tile background biasa tanpa setting behavior atau yang lain apa-apa, hanya image. Kalau kita double klik, ya ini image-nya kita bisa impor ke sini untuk lantainya. Nah, yang terpenting karena FPS itu kita harus ada avatar yang kita kontrol, kita navigasikan, maka kita bikin satu avatar terbuat dari sprite. Ini sprite kita beri nama player.
Nah, si avatar ini ada behavior namanya car, mobil. Jadi seperti driving game aja. Cuman dia kita bikin max speednya 200, akselerasi maksimal, deakselerasi maksimal supaya ngerem sama majunya itu nggak tidak bertahap langsung kecepatan tinggi. Drift recover juga gitu, frictionnya sedikit, jadi dia nggak slip kalau jalan, slipnya dikit. Lalu steer speed ini sudut belok-beloknya si mobil ya. Nah itu. Kemudian yang kalau 3D kamera nggak ada setting apa-apa, kita hanya pakai setting bawaannya karena nggak dibawa ke sini kan. 3D kamera itu udah nggak ada kan di sini karena udah diimport ke dalam object types. Oke. Kemudian yang peluru itu terbuat dari 3D shape juga, tomat ya. Yang tampilan yang dimunculkan itu adalah hanya right face. Kalau kita lihat gambarnya ya cuman back sama right aja diisi seperti yang Piggy tapi gambarnya tomat sekarang. Kemudian yang ini si puff billboard itu ketika Piggy mati itu kan dia keluar kayak asap gitu ya. Asapnya itu terbuat dari 3D shape juga. Settingnya sama dengan Piggy, back sama right-nya gambarnya asap tapi settingnya juga sama ya. Dia hanya right face kalau ini, right face aja yang muncul. Tapi di dalam puff billboard itu ada behaviornya fade. Fade itu supaya dia bisa menghilang, fade in atau fade out. Udah ya. Kalau tomato, balik lagi ke tomato ya. Nah, tomato sama dengan setting itu tapi gambarnya beda. Ada behavior namanya bullet karena tomato itu kan peluru. Jadi ada bullet, ada kecepatan awal ya. Tapi nggak ada gravitasi supaya dia itu meluncur lurus. Kemudian ada destroy outside layout. Destroy outside layout itu jadi kalau kita nembakin peluru yang nggak pernah turun ke bawah karena gravitasi, ya kita harus hilangkan dari arena bermain supaya tidak memenuhi memori. Karena setiap kali dia di-create akan mengambil memori, sejumlah memori ya. Oke. Itu ya setting untuk objek-objeknya. Lalu yang membuat FPS ini berjalan apa? Karena kalau editornya dari atas, tapi ketika main kenapa bisa nampak dari depan ya? Itu di sini. Kita ke event sheet ya. Di event sheet itu ada on start of layout, itu maksudnya adalah ketika gamenya dimulai. Nah gini ya. Ketika gamenya dimulai, Piggy board itu set backface-nya visible dimatikan ya. Backface-nya dimatikan. Jadi nggak kelihatan backface itu yang bawah. Kotak yang bawah nggak kelihatan. Lalu di sini ada every tick. Setiap waktu. Lalu 3D camera set kamera parallel to layout. Ini settingnya. Jadi ya yang membuat tampilan tadi itu gamenya itu mengikuti player yang ini itu karena setting ini 3D kamera ya. Tadi pilihannya kan ini ya 3D kamera. Next, look parallel to layout. Parallel to layout itu berarti ya layoutnya itu kan apa ya? Parallel itu berarti ya siku-siku gimana ya? Paralel ya. Berarti layoutnya dia itu akan mengikuti layoutnya itu terbentang ke bagian mana. Ini pakai ini settingnya. Setting yang lain bisa dieksplorasi ya. Kita pakai itu. Kemudian ada 4 parameter yaitu parameter player X. Untuk kamera X-nya ngelihat kemana? Ngelihat player X supaya sinkron ya. Lalu kamera Y ngikuti player Y. Kamera Z-nya itu nilai. Nilai itu maksudnya posisi kamera itu ada di mana? Ada dari bawah ya, dari lantainya permainan itu berapa jaraknya. Kalau nilainya 8 berarti plus 8 unit ke atas. Kalau minus dia turun ke bawah lantai. Kalau 0 pas di lantai. Look angle, sudut pandangnya kameranya kemana? Ya mengikuti sudut dari si playernya belok kemana. Ini misalnya saya yang ini ya, kamera Z-nya ini kalau misalnya minus ya, dan terus kita play, dia akan turun ke bawah. Nah, kita bisa jalan tapi
Si kamera ya gitu, kameranya ada di bawah, nggak bisa lihat game ya. Kalau kameranya 0 gimana? Kamera Z-nya. Nah, pas di tengah-tengah ya, pas di lantai ini dia. Oh, pas lantai. Oke, kemudian kita balikin. Sorry. Ini kita balikin menjadi 8. Nah, 8 itu pas. Atau kita kasih nilai yang gede ya. Misalnya 30. Maka nanti agak tinggi ya. Kameranya tinggi di atas dari playernya. Kalau nembak kelihatan ya. Nah, gitu. Jadi paling aman ya 8 ini default ya. Ketinggian normal untuk game ini. Kemudian setting yang lain ini nggak usah. Setting yang lain everything Piggy billboard set angle toward itu maksudnya si Piggy billboard. Piggy billboard itu ini kan, ini. Itu selalu mengarahkan dirinya ke posisi playernya ada di mana. Maksudnya ini kalau kita jalan ke sini ya. Nah, dia itu nggak pernah, dia selalu nengok ke kita si Piggy-nya. Itu setting dari angle toward. Kemudian ada space di sini, kalau penekanan tombol space maka player itu spawn tomato, berarti nembakin tomat yang sudah punya behavior berupa bulat dengan kecepatan 700 tadi ya. Mana sih tomato ini? Nah, kecepatannya kan 700. Jadi ketika di spawn itu create ya, menciptakan tomat pada layer billboard image point 1 ya. Player ini menciptakan tomato pada layer billboard. Layer kita itu kan ada main sama billboard kan. Nah, kita tampilkan di layer billboard, dimunculin ada. Karena di layer billboard itu ada banyak mana? Ini ya. Nah, si Piggy itu ada di layer billboard. Kalau kita naruhnya nggak di layer billboard, maka si tomato nggak akan nggak akan bisa bertumbukan mungkin ya. Misal gini. Ini kalau kita play dulu, kalau ada di layer billboard, kalau kita tembak, nah kena gitu kan. Coba kita tes seandainya spawn ini layernya bukan di billboard tapi di main. Apa yang terjadi? Oke. Masih bisa tumbukan apa enggak? Oh, masih bisa ya. Nah, sebenarnya tidak itu bisa kita sebut sebagai opsional juga ini ya. Tapi kita ngikutin itu aja. Kita lihat target untuk penembakan itu ada di layer mana, kita ikuti itu. Best practice-nya. Kemudian ini tembakannya tuh kita set supaya arah tembakannya agak random, bergeser-geser dikit lah. Cuman 1 derajat plus minus gitu ya. Kalau kita lihat tembakannya itu kan nggak lurus terus kan. Nah, agak geser-geser ya si pelurunya. Itu karena random tadi. Random yang ini. Kemudian yang ini kalau tomato in collision with 3D shape, 3D shape itu kan ini si box ini kan 3D shape semua. Kalau bertumbukan sama 3D shape, tomatonya destroy, tomatnya harus dihilangkan dari arena. Oke ya, terus kalau tomato pelurunya mengenai si Piggy billboard, maka Piggy billboard add 1 to hit count. Nah, gini. Si Piggy billboard itu punya namanya instant variable. Hit count-nya ini ya. Instant variable-nya itu mulai dari 0 berupa angka. Itu variabel untuk mengecek berapa kali sebuah Piggy kena tembak. Nah, di sini. Maka setiap kali tomat mengenai Piggy, hit count-nya tambah 1. Sampai jadi setiap kali kena ini nambah 1 aja, setiap kali kena maka flash. Flash itu berkedip, si Piggy itu berkedip. Di sini settingnya on time-nya itu 0,05 detik, matinya juga 0,05 detik. Jadi kayak nyala, hidup dalam waktu yang sama, durasinya 0,04. 0,4 detik dengan on time-nya segini. Jadi sekitar ada berapa kali kedipan gitu ya. Bisa
diatur-atur itunya. Kemudian setelah berbenturan dengan itu, tomatenya destroy dulu ya, supaya kita bisa menggunakan peluru yang berikutnya dan seterusnya. Nah, lalu di sini ada kalau hit count dari setiap pigi udah lebih atau sama dengan 5, maka si puff billboard yang ini, nah ini puff billboard ya, ini puff billboardnya, itu di create objeknya di layer billboard pada posisi pigi yang kita tembak tadi. Piginya ini posisinya di mana dia munculkan di situ si puff billboard. Lalu puff billboardnya kita atur supaya sudutnya itu mengikuti pigi billboardnya. Jadi arah menghadapnya dia mengikuti si pigi billboard. Lalu nggak lama kita destroy si pigi. Ya, itu jadi event-event yang terjadi ketika kita bermain game di sini. Jadi nembak itu ada di event semua. Ini, aduh, susah ya cari musuhnya nih. Geraknya kayak gini, jadi nggak bisa stride ya. Dia hanya bisanya, aduh susah sekali. Nah itu puffnya keluar. Nah di sini memang walaupun gamenya ini sudah mendukung 3D, tapi ternyata kekurangannya adalah ada beberapa hal yang tidak, batasannya masih ada. Karena memang sebenarnya Construct itu kan game engine untuk 2 dimensi. Tapi dengan fitur 3D ini kita bisa punya keleluasan untuk bikin game 3D. Menariknya di situ. Nah, dari sekian yang ada di dalam game ini, semoga bisa memberikan bayangan bahwa Construct 3 ini memberi genre yang lebih luas lagi untuk gamenya ya. Kita bisa menciptakan game dengan genre 3D juga di situ. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.